bukan cuma beasiswanya, tapi juga sekolahnya itu persiapan saya hampir setahun. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat dan tetap semangat. Kita masih terus berbincang-bincang tentang cara meningkatkan semangat belajar dari cerita lesson learn dari teman-teman yang sedang ataupun yang sudah menyelesaikan studi mereka. Ini teman-teman yang hebat-hebat karena mereka juga melalui pergumulan yang hebat tentunya begitu. Nah, kali ini kita akan bicara dengan Mbak Resia, ini sahabat saya. Beliau seorang ASN, aparatur sipil negara ya. Begitu ya Mbak ya. Nah, kita mulai saja. Kita sapa beliau. Selamat sore Mbak Resia. Selamat sore. Waktu Jakarta. Nah, Mbak sekarang di mana posisinya Mbak? Di Birmingham. Birmingham kalau kata orang. Di UK. Ya. Birmingham UK ya. Wow. Jauh ya. Nah, sahabat literasi, kita bisa menemukan ya satu hal yang jauh sekarang bisa didekatkan. Wah, luar biasa. Saya sendiri ini ada di posisi di Yogyakarta. Bayangkan Jogja ke Birmingham. Wow, itu luar biasa jaraknya berapa ribu kilometer gitu. Baik. Kita mulai Mbak Resa, kabarnya kami dapat cerita ini. Mbak sedang studi di Birmingham ya. Boleh tahu dong Mbak, studinya di kampus apa dan jurusan apa? Dan lalu kenapa pilih jurusan itu, Mbak? Monggo. Oke, ini saya sekarang saya tuh ambil program Social Policy di University of Birmingham. Saya ambil program PhD. Ini sekarang tahun keempat saya. Mungkin alasan ngambil programnya apa, kemudian mata kuliahnya apa, fakultasnya apa itu lebih kepada disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan juga pekerjaan kali ya, kebutuhan pekerjaan yang memang menuntut kita untuk bisa lebih punya expertise di bidang kebijakan sosial. Itu satu. Kalau untuk PhD mungkin alasannya agak berbeda. Kalau misalnya saya waktu itu pilih sekolah di mana waktu master. Kalau PhD saya benar-benar lihat sebenarnya yang paling penting itu supervisornya. Jadi apakah supervisornya sesuai dengan interest saya, apakah mereka juga fokusnya sama dengan saya. Terus yang paling penting mereka juga tertarik gitu untuk bisa membimbing saya mengerjakan penelitian tertentu. Gitu. Jadi sekolah baru nomor 2, di mananya baru nomor 2 yang penting supervisornya dulu. Itu kalau misalnya pengalaman saya untuk ngambil S3. Wow, S3 loh, sahabat literasi itu bukan satu capaian yang mudah gitu, tapi bukan tidak mungkin begitu ya. Nah, kabarnya kami juga diinformasikan Mbak Resia, ini Mbak Resia apa Mbak Rasia? Hampir sama ya. Oke, Mbak Resia dapat beasiswa atau bagaimana Mbak untuk studi? Kan Inggris itu kan juga mahal ya Mbak, dengan mata uangnya pound sterling gitu. Gimana Mbak? Dapat beasiswa atau gimana Mbak? Iya, saya dapat beasiswa LPDP tahun 2016 kalau nggak salah saya dapat LPDP. LPDP ya prosesnya itu biasa. Iya, LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, begitu ya? Ya, sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, betul ya. Oke. Tahun berapa? 2016 ya? 2016 saya dapatnya. Prosesnya kurang lebih setahun kali kalau zaman waktu itu, mulai dari apply sampai dengan menerima keputusannya waktu itu ya. LPDP termasuk kalau menurut saya di antara semua lembaga pemberi beasiswa yang paling yang cukup cukup komprehensif gitu ngasihnya, mulai dari biaya kuliah, juga biaya hidupnya, kemudian ada biaya buku gitu. Tapi karena memang cukup bagus ya, juga kompetitif, artinya banyak orang-orang yang juga mau apply dan mendapatkan LPDP gitu. Oh gitu. Waktu Mbak kemarin daftar itu, Mbak memang hanya daftar ke LPDP atau juga daftar ke lembaga lain, Mbak? Saya apply juga di ADS ya. Kalau dulu zamannya namanya ADS. Jadi untuk Australian Government mereka memberikan ya Australia, pemerintah Australia juga kasih beasiswa untuk
orang untuk ASN dan non ASN di Indonesia. Itu saya juga apply. Cuma yang kayaknya waktu itu dapet, tapi setelah dipertimbangkan dan karena supervisornya juga yang saya suka tadi adanya di Inggris, jadi saya akhirnya ambil LPDP karena kalau di ADS itu Australian Government Scholarship-nya khusus harus sekolahnya di Australia gitu. Kalau dulu S2-nya Mbak di Australia? Enggak, S2-nya dulu ngambilnya di Amerika. Saya sekolah di Cornell. Oh, di Cornell University. Oke, cakep ini luar biasa ya. Jadi beliau ini S1 di Indonesia atau di luar juga? Di Indonesia, saya dari Unpad. Oke, Universitas Pajajaran. Wah, Bandung ya, membandung. Jadi sahabat literasi, beliau saat ini sudah sedang menempuh di 3 negara, begitu, 1 di Indonesia, S2 di Amerika, dan S3 di Inggris. Itu satu capaian yang luar biasa. Nah, jadi sahabat literasi, kita melihat bagaimana figur seorang Mbak Resya juga memiliki tentu saja tanggung jawab ya ketika studi, juga itu bukan hal yang mudah. Saat ini kan beliau masih tahun keempat ya Mbak ya? Tahun keempat ya. Nah, dari LPDP itu Mbak Resya apakah juga ke Inggrisnya dengan keluarga atau sendiri? Atau bagaimana? Dengan keluarga. Jadi saya waktu itu berangkat duluan. Ada banyak teman juga sih yang berangkat bersama dengan keluarga langsung, tapi saya memutuskan berangkat duluan karena saya harus persiapin dulu kan semuanya, kayak rumah, terus nyari sekolahnya buat anak segala macam. 6 bulan kemudian suami saya dan anak saya menyusul. Kebetulan suami saya juga sekolah di sini, akhirnya dapat juga LPDP dan universitas yang sama. Jadi itu juga sangat membantu sih, karena paling enggak tidak kurang adalah konflik jaga anak gitu ya, waktunya bisa lebih mudah untuk dibagi gitu karena satu universitas. Wah, cakep ya. Apalagi kemudian kalau dari lembaga yang sama, di kampus yang sama gitu ya, itu kan luar biasa ya Mbak ya. Bukan hal yang mudah juga kalau kita studi, suami studi S3? S3 juga. Wah, jadi sama literasi bayangkan nih, seorang figur Mbak Resya ini luar biasa ya, bukannya seorang ibu begitu, tapi juga seorang mahasiswa ya, dan juga ketegangannya sama dengan suami yang sama-sama S3. Jadi itu thumbs up Mbak. Wah, luar biasa. Nah, cerita dong apa Mbak, apa suka dukanya nih Mbak selama studi Mbak? Kalau sekarang karena udah tahun keempat, ya bisa banyak cerita dukanya sih karena belum lulus ya. Kan belum lulus, jadi saya bisa sharing banyak sih, tapi artinya banyak pembelajaran juga karena dua-duanya kan sama-sama artinya struggle ya untuk bisa menjalankan riset, kemudian ada deadline tiap bulan, kemudian sekolah anak juga harus tetap jalan gitu. Jadi banyak kompromi sih dengan suami. Terus bagi waktu, bagi peran itu penting banget. Kalau saya sih ngerasa justru sebenarnya makin dalam keluarga justru makin kuat sih sebenarnya ikatannya gitu, karena kita struggle bareng-bareng dari awal untuk bagi waktu, terus bagi konsentrasi gitu. Supaya nggak stres juga terus cari-cari waktu sedikit untuk liburan keluar kota, dan itu susah sih sebenarnya, susah sekali. Tapi kalau misalnya menurut saya sih kalau sama-sama ya saling bisa mengerti kali ya, itu yang coba saya jalani paling nggak gitu. Itu suka dukanya gitu ya. Berarti selama studi, sembari tadi Mbak bilang menghindari juga stres, tekanan dari studi, sempat dong jalan-jalan Mbak ya. Udah kemana ya Mbak jalan-jalan Mbak? udah ke Istana Buckingham nggak? Ya kalau ke London ya 2-3 kali lah, oke lah, karena deket ya, sekitar 2 jam naik kereta sini. Tapi mungkin kalau dibandingin sama teman-teman yang lain yang mungkin belum berkeluarga gitu, atau paling nggak cuma salah satu yang sekolah,
mungkin kesempatan mereka untuk jalan-jalan lebih banyak nih. Jadi kalau dilihat ngebandingin sama teman-teman yang lain, wah udah sampai ke Eropa atau jalan-jalan dari ujung sampai ujungnya Inggris gitu. Jadi itu trade off-nya sebenarnya. Padahal Eropa juga sebelah ya Mbak ya. Iya, Eropa kan sebelah aja. Tetangga sebelah itu udah Eropa gitu ya. Tapi kan karena jadi apa namanya ya nggak bisa jalan-jalan juga. Tapi betul. Ya akhirnya dipaksa untuk fokus sekolah. Iya betul. Benar. Kalau suami tahun keberapa Mbak sekarang Mbak? Tahun keempat juga? Suami saya sekarang mau masuk tahun keempat karena 6 bulan lebih dulu saya ya, jadi ya 6 bulan belakang. Oh jadi waktu Mbak Reisya berangkat ke sana studi, lalu kemudian suami lagi sedang ini ya proses untuk dapatkan beasiswa ya untuk studi begitu ya? Iya, udah dapat sih waktu itu di APDP juga kan. Jadi menyusul karena memang dapatnya 6 bulan setelah saya gitu. Oke, menarik ya. Jadi suka dukanya juga begitu real ya Mbak ya, menyelesaikan studi, juga relasi keluarga, juga bagaimana untuk persiapan menghadapi nanti pekerjaan ya. Mbak Reisa sendiri ASN-nya Pak ya? Di mana Mbak? Iya, di Bappenas. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu tepatnya di jalan ini teman-teman, di jalan Taman Suropati gitu ya, Jakarta Pusat. Wah, luar biasa. Nah, dari apa yang tadi Mbak Reisa sampaikan, nah kalau boleh sedikit Mbak di feeding ke kita nih Mbak, info dong. Mbak Reisa ini sedang meneliti apa sih Mbak? Sampai jauh-jauh ke Inggris itu Mbak. Iya. Jadi riset saya mengenai kebijakan sebenarnya, proses kebijakan, bagaimana dan kenapa sih kebijakan bisa terjadi gitu istilahnya secara garis besar kayak gitu. Cuma studi kasus yang saya ambil adalah kebijakan keuangan inklusif atau jadi ada kebijakan di mana pemerintah mendorong supaya akses layanan keuangan itu bisa digunakan atau diakses oleh banyak orang gitu, terutama orang-orang yang punya tabungan misalnya, jadi bisa punya tabungan. Contoh konkretnya sih kayak gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang saya sedang teliti. Saya ingin tahu kenapa dan bagaimana pemerintah itu kok bisa terpikir gitu ya mengadopsi kebijakan ini, dan bagaimana mereka kemudian mendesain kebijakan itu dan mengimplementasikannya. Gitu. Lokusnya di mana Mbak? Indonesia atau di negara mana? Indonesia, tapi karena financial inclusion strategy itu atau financial inclusion policy itu memang menjadi global agenda ya. Jadi sebenarnya diawali di G20. Kebijakan ini kemudian mulai bergulir dan banyak diadopsi oleh negara-negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Dan di Inggris, saya pilih Inggris juga termasuk salah satunya adalah karena ide ini ya, konsep financial inclusion ini di awalnya itu muncul di Inggris gitu. Jadi saya juga banyak compare dengan kebijakan-kebijakan di Inggris gitu. Wow, ini sahabat literasi, ini salah satu calon menteri keuangan kita nih di era mungkin beberapa tahun ke depan. Wah, kita doakan ya. Doa artinya kan seseorang itu punya ide yang menarik, itu kan kita perlu apresiasi dan kita lihat juga kebutuhan negara kita. Berarti kalau boleh dibilang Indonesia kan saat ini butuh pemikiran seperti itu ya Mbak ya, bagaimana membuat keuangan inklusif, begitu Mbak ya? Iya, jadi kalau misalnya dilihat dari data sih sebenarnya Indonesia masih tertinggal jauh sih dari negara-negara lain dari akses layanan keuangan. Jadi hampir 50% dari orang Indonesia tuh masih belum punya akses ke layanan keuangan formal. Itu artinya mereka nggak punya tabungan, mereka nggak punya akses ke kredit gitu, mereka nggak punya asuransi. Dan kenapa ini penting? Karena kalau orang nggak punya layanan keuangan, bayangin aja kita nggak punya tabungan gitu, atau kita nggak punya asuransi, ini justru akan mempersulit ya orang untuk bisa meraih peluang-peluang ekonomi gitu, seperti misalnya membuka bisnis, memperbesar usahanya, atau misalnya memiliki. Nah, kalau mereka nggak bisa kredit, mereka juga nggak bisa membeli aset gitu. Dan juga asuransi atau misalnya dana pensiun gitu. Kalau misalnya orang nggak punya dua hal ini, berarti masa depan dia bisa dibilang vulnerable ya,
kalau misalnya ada shock, ada misalnya kecelakaan atau mereka di PHK, mereka nggak punya uang yang bisa membantu mereka untuk bangkit lagi, membuat kesempatan usaha lain, atau sambil tunggu mencari pekerjaan lain kan mereka juga butuh makan, butuh pengeluaran banyak gitu. Dan ini hanya bisa menjaga mereka bisa survive kalau mereka punya asuransi dan dana pensiun. Oh gitu, Mbak. Jadi saya mau nanya dong, Mbak. Kira-kira kenapa sih, Mbak, masyarakat kita tidak punya dua hal tadi, Mbak? Apakah memang karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, kemudian dia ya susah, atau kemudian dapat pekerjaan tapi juga memang penghasilannya kecil. Kan ada orang, Mbak, yang bekerja dari dulu. Saya ada cerita tuh, Mbak. Ada beberapa teman itu ya yang cerita bahwa keluarganya itu dari dulu sampai sekarang itu kerjanya itu Mbak, hanya begitu aja, nggak, artinya dia kerja keras pun tetap aja begitu dan nggak ada perubahan. Itu kenapa? Iya. Kalau dihubungkan dengan layanan keuangan ya, banyak hal sih sebenarnya, karena itulah menariknya kebijakan sosial ya. Ya, kebijakan sosial, karena kita ngelihatnya orang tuh kenapa nggak bisa punya pekerjaan atau nggak bisa hidup lebih baik, atau nggak bisa punya akses layanan keuangan, itu banyak hal. Pertama mungkin karena mereka tidak punya knowledge mengenai hal itu, mereka nggak aware bahwa akses layanan keuangan itu penting buat mereka. Yang kedua mungkin juga ada barriers dari segi culture ya, dari segi budaya gitu. Misalnya mungkin buat orang yang inginnya punya akses layanan keuangan syariah tapi di daerahnya nggak ada, itu juga bisa menjadi barrier gitu. Jadi itu juga culture, tapi juga tidak ada infrastruktur yang tersedia buat mereka. Nah, infrastrukturnya juga banyak kendalanya, seperti di daerah Indonesia bagian timur misalnya ya, jangankan bank gitu, listrik aja susah masuk sana. Jadi untuk mengakses layanan keuangan, untuk punya ATM itu misalnya itu agak susah karena infrastruktur dasarnya juga nggak ada. Dan yang terakhir, banyak juga nih sebenarnya orang-orang yang sudah tinggal di kota besar misalnya, mereka punya uang tapi tetap nggak bisa ke bank karena mereka tidak punya mereka tuh punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diberikan oleh bank. Misalnya kayak orang yang punya disabilitas gitu. Saya pernah ketemu satu komunitas yang memiliki penyakit, maafnya kusta. Mereka nggak bisa nulis, nggak bisa tanda tangan, dan tidak bisa cap jempol juga karena jarinya kan rusak semua. Nah, itu menyebabkan mereka nggak bisa punya akses ke bank, padahal mereka punya uang. Mereka tinggal di Tangerang, kota besar gitu. Di daerah Sitanala itu kan ada satu komunitas yang memang tinggal di sana karena mereka mantan penderita kusta. Nggak bisa pakai retina mata gitu, Mbak? Nah, nggak ada kan pada saat ini, belum ada ya teknologinya ya. Jadi ya itu sebenarnya ada banyak kebutuhan masyarakat yang belum bisa disediakan gitu oleh layanan keuangan, dan ini juga salah satu hal yang penting gitu sebenarnya, dan perlu diadvokasi. Nah, hal yang saya pelajari salah satunya itu. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat dan kenapa mereka nggak bisa mengakses? Ya mungkin bukan karena mereka nggak mau, kadang-kadang karena pasarnya tidak bisa menyediakan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Artinya kan juga bukan hanya masyarakat yang menjadi ini kan penyebabnya kan, pemerintah juga sebagai penyedia infrastruktur juga kan memang harus juga mulai memikirkan hal-hal itu ya. Jadi menarik sekali ya, sahabat literasi, kita diedukasi oleh Mbak Resia tentang bagaimana sebenarnya selama ini kita lihat banyak penduduk itu kok kayaknya hidupnya begitu aja ternyata karena memang dia tidak punya akses ke dalam lembaga keuangan begitu, yang membuat dia mungkin bisa minjam. Nah, Mbak, dengan kondisi sekarang COVID nih Mbak, kan pemerintah jor-joran nih Mbak memberikan uang-uang gitu ya, misalnya dengan ada program prakerja. Saya pernah itu menganalisis itu di dalam satu tulisan saya di media. Itu tampaknya menurut saya gitu ya, mungkin saya salah. Menurut saya itu kurang pas gitu karena tidak dilakukan secara ada namanya public sector comparator begitu. Ya tapi mungkin dalam kondisi pandemi begini kan itu mungkin aja bisa diterapkan begitu. Nah, maksud saya kan saat ini banyak pemerintah, apakah kemudian nantinya Mbak, kalau kemudian pemerintah dengan sikap seperti ini kemudian ingin terus memberikan bantuan kepada masyarakat, apakah mungkin nanti
Mbak bilang tadi itu barrier untuk masyarakat kecil itu tidak terjamah akses keuangan itu apakah bisa diminimais atau bagaimana Mbak? Iya, memang COVID nih jadi tantangan sekaligus peluang ya, karena COVID, dengan adanya COVID, saya rasa masa depannya sektor keuangan tuh jadi lebih beralih ke digital. Betul. Artinya masyarakat memang dipaksa mau nggak mau harus bisa punya literasi digital, harus bisa mengakses layanan keuangan secara contactless gitu, karena ini jauh lebih aman secara ya kesehatan. Tapi juga ada barriers ya infrastruktur tadi, literasinya juga, dan yang paling penting mungkin kalau dilihat, kalau tadi nyebutin prakerja, memang ada kalau di sektor pemerintah tuh memang harus ada aturan lah ya, bagaimana caranya supaya prosesnya bisa berjalan secara kompetitif, terbuka, transparan, semua bisa ikut serta, dan tanpa mengecualikan mereka-mereka yang infrastrukturnya terbatas, misalnya kayak di daerah ya di Indonesia bagian timur ya, kalau mau dipaksa semua contactless secara langsung gitu ya, sekarang mungkin agak sulit. Jadi mungkin ada diversifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya gitu, contactless tapi secara bertahap gitu kali ya kalau menurut saya. Wah, menarik sekali ya, kita sekali lagi diberikan pemahaman tentang sektor keuangan, bagaimana bisa menjangkau semua orang. Bagi teman-teman sahabat literasi yang ingin juga mengikuti langkahnya Mbak Resia nih untuk bisa studi ke Birmingham. Ada banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang ingin tetap giat studi ya, tapi memang dia bilang, wah kita nggak punya uang, apa bisa begitu? Saya bilang bisa, apa aja sekarang bisa, tapi memang kita perlu cari clue-nya, strateginya, tipsnya. Nah, kira-kira apa nih pesan yang Mbak Resia kepada teman-teman Mbak, supaya tetap bisa memelihara semangat belajar, meraih mimpi mereka sekolah tinggi? Mbak. Mungkin ada 3 ya utamanya. Yang pertama tuh persiapan ya, persiapan. Dan buat saya sendiri waktu saya cari beasiswa S2 dan S3, bukan cuma beasiswanya tapi juga sekolahnya, itu persiapan saya hampir setahun. Mulai dari ngecek studinya atau misalnya subjek yang saya suka, terus juga sekolahnya kapan mereka buka. Jadi setiap sekolah kan masing-masing punya masa aplikasi yang beda-beda. Terus ngecek juga program scholarship yang ada gitu, yang tersedia. Terus yang kedua bahasa. Jadi kadang-kadang orang antara mau mengejar skor tertentu supaya bisa apply, terus juga membiasakan mereka untuk bisa berbahasa asing dengan baik gitu. Kalau menurut saya sih, kalau berbahasa itu nanti bisa sambil ketika udah sekolah. Jadi yang paling penting adalah yang harus dikejar dulu tentu saja skor yang dibutuhkan untuk bisa apply. Jadi itu yang persiapan yang kedua. Dari sisi bahasa, kemudian juga dari sisi tentunya skor. Kadang-kadang ada yang meminta untuk ada skor KINET atau GRE, itu juga harus dipersiapkan. Dan buat itu kalau menurut saya memang harus fokus sih. Saya sendiri cuti sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan dan yang terakhir. Iya, karena kalau nggak dipersiapkan susah. Kayaknya kalau apalagi buat yang bekerja ya. Kalau yang bekerja sulit lah ya pokoknya ya, bisa terbentur banyak hal ya. Saya sarankan cuti sih untuk bisa mempersiapkan itu. Form-formnya soalnya banyak banget. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah mendapatkan support dari keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi itu dari awal terus sudah dibicarakan dengan, misalnya kalau punya keluarga, dengan pasangannya, dengan anaknya, karena keputusan untuk sekolah itu kan, apalagi kalau udah S3 itu kan keputusan jangka panjang, harus tahu konsekuensi selama 4 tahun ke depan. Kita ngerjain riset pasti akan sibuk, pasti fokusnya mungkin beralih gitu ya, fokus ke riset gitu. Jadi itu harus dipahami oleh keluarga dan juga teman-teman terdekat. Itu sih 3 hal yang mungkin ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mbak Resia. Sahabat literasi, kita diberikan
banyak sekali tips-tips ya. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri, silakan juga mencoba ya. Dan yang paling penting komunikasikan kepada keluarga supaya ada dukungan juga. Karena keluarga itu menjadi salah satu bagian penting dalam penyelesaian studi setiap mahasiswa yang sedang belajar. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan menghubungi ke nomor yang ada di layar ini. Kami akan menjawab Anda secepat mungkin yang kami bisa. Kami berharap ini menjadi satu edukasi buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Mbak Reza. Salam sehat di Birmingham. Salam sama Ratu Elizabeth. Ya sama Pangeran William dan Pangeran Harry ya. Ya, salam untuk keluarga, salam sehat untuk suami, untuk anak. Anak berapa Mbak? 2, 1? Putranya Mbak Reza 2, 1 ya. 1. Jadi ya, semangat 1. juga di situ ya. Wah, cowok ya. Usia berapa? Saya ajak ke kantor. Usia berapa? Usia 6 tahun. Oke. Jadi sudah ini ya, sudah bahasa Inggrisnya sudah fluent ya. Sudah kenal lagi kalau bahasa Indonesia ya. Ya, lumayan. Oke ya. Salam sehat Mbak Reza. Salam hormat juga buat suami dan anak-anak ya. Jadi sahabat literasi, saya Raja Nabi 10 pamit undur. Salam sehat untuk kita semua.